COVID-19 ini mempunyai gen ya banyak ya. Ada yang protein struktural itu spike matrix ya, envelope kemudian nukleoprotein. Ada yang non struktural yaitu termasuk papain like protease yang saya blok merah di atasnya. Baik. Kemudian yang saya blok hijau itu adalah protein-protein yang kemungkinan berperan dalam patogenesis. Kenapa dia ganas, kenapa tidak ganas. Baik. Dan kemudian yang nanti akan menjadi saya bahas berikutnya. Baik. Next Pak, berikutnya. Lanjut ya. Ya, Nah, ini proteinnya prostruktural, jadi yang ada di struktur virus, spike, kemudian nukleoprotein, kemudian E dan sebagainya. Tetapi ada juga yang aksesori protein. Jadi aksesori banyak proteinnya, tapi tidak berguna bagi virus, tapi sangat berpengaruh dalam patogenesis. Kenapa virus ini bisa menjadi ganas atau tidak? Berikutnya Pak. Baik. Ya, ada protein 2 yang struktural dan aksesori. Berikutnya Pak. Lanjut. Wah, ini agak keriting nih Prof ya, agak cepat aja barangkali Prof. Tidak usah keriting, saya hanya simpulkan bahwa dari kita belum tahu tentang SARS-CoV-2 ini. Iya. Tapi pelajaran dari MERS dan SARS tahun 2003 bahwa untuk menjadi ganas ditentukan oleh protein struktural itu seperti matriks, tapi juga protein non struktural yaitu atau aksesori seperti PLP yaitu papain like protease dan satu lagi adalah protein matriks ya. Baik. Jadi ada protein yang berperan di dalam virus dan itulah yang mesti kita lihat ketika ingin mengetahui jadi apakah identitas virus Indonesia, apakah ganas, apakah tidak ganas. Baik, pemirsa mesti. Jadi ada bagian dari virus yang kemudian nanti menentukan si virusnya jadi ganas atau tidak ganas sebetulnya ya. Ya. Nah, berikutnya Pak. Lanjut, Mas. Lanjut. Nah, ini virus Indonesia agak ribet. Nah, yang saya blok kuning itu ada 20 virus Indonesia. Ini yang blok kuning merah itu, yang merah itu adalah di mana virus Indonesia itu ada, yaitu klitnya klit GH sama klit LO. Jadi hanya 2 keturunan dari 6 atau 8 klit yang ada di dunia, 2 yang sudah diidentifikasi di Indonesia. Baik. Ya, berikutnya. Nah ini tadi apakah berbeda dengan virus Wuhan, Indonesia atau virus Wuhan? Ya, itu kita lihat bahwa ada beberapa virus yang bahkan persis dengan Wuhan, yang saya blok hijau, persis dengan Wuhan. Ada yang berbeda tetapi tidak banyak. Ya. Baik. Sehingga apa artinya? Dan saya tidak mengidentifikasi keturunan virus Indonesia. Ya. Ini artinya ada multiple introduction, jadi berkali-kali masuk ke Indonesia, dan datanya masih sedikit, sehingga keturunan virus yang berubah di Indonesia belum kita punya. Jadi perlu data yang lebih banyak lagi. Kita belum ketemu kemudian virus yang berubah pas di Indonesia begitu. Belum, Jadi kita masih punya cerita yang cuma 2 saja nih modelnya begitu ya, Prof ya? Ya. Sip, ya. Ya, next barangkali. Next. Nah, jadi sekarang memang tadi berbeda, terutama di spike ada berbeda, tetapi virus Indonesia itu mengalami perbedaan dengan Wuhan tidak pada reseptor binding site. Jadi kalau berubah pada binding site bisa jadi virus itu lebih ganas, kemudian antibodi nanti tidak berperan dan lain sebagainya. Vaksin mungkin kehilangan khasiatnya kalau dipakai di Indonesia. Nah, sehingga dengan data ini bahwa virus Indonesia mengalami substitusi tidak pada reseptor binding site. Ini data yang perlu saya sampaikan. Ya. Berikutnya Pak. Jadi terakhir, ini kesimpulannya jadi bagi saya data masih terbatas. Jadi karena mutasi virus di Indonesia belum tampak. Virus Indonesia itu tidak unik. Jadi bibit vaksin dari manapun di dunia akan berkhasiat di Indonesia, data sementara. Nah di sini pemerintah dan peneliti Indonesia perlu mengkaji
virus Indonesia apakah semakin ganas atau tidak. Dan yang lain adalah perlu fasilitas riset dan produksi vaksin kelas dunia. Ya. Untuk masyarakat, kita punya kewajiban agar virus tidak mempunyai peluang untuk berubah dengan protokol aman COVID-19.